Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah kuliah subuh di Masjid Jami Nurul Huda senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa di hari kedua ini senantiasa dapat meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentu puasa di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang rahasia, ibadah yang sembunyi-sembunyi, hanya Allah dan kita sendiri yang tahu. Sekiranya kita bisa melakukan sesuatu yang kita lakukan tanpa orang mengetahui, pasti menganggap kita masih menahan apa dahaga maupun perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jadi oleh karena itu semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada kuliah subuh ini, kita berikan semangat dulu kepada para jamaah dengan satu buah pantun. Ya. Beratap langit, beralas tanah. Kain batik, kain sulam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, laksanakan sholat setengah malam. Ya, semoga kita melaksanakan ibadah sholat subuh ini senantiasa selalu membawa kebaikan dan keberkahan. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Makna kita pada kuliah subuh pada hari kedua ini tentang keutamaan Ramadan. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Yang pertama dari keutamaan Ramadan ini, qad ja'akum syahrun 'azimun syahrun mubarakun. Yang kata Nabi, kalau qad masuk kepada fi'il madhi itu menunjukkan benar-benar sungguh kemuliaan datangnya bulan suci Ramadan. Apa? Yang pertama, tuftahul abwabal jannah. Allah buka pintu surga. Arti maksud pintu surga dibuka, mari sama-sama kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Jangan sampai kita terlena dengan keistimewaan yang begitu banyak. Kita abaikan begitu sia-sia dengan melakukan aktivitas yang jangan sampai bulan Ramadan ini kita tinggalkan begitu saja. Artinya apa? Ya, qad ja'akum syahrun 'azimun syahrun mubarakun tuftahul abwabal jannah. Allah buka pintu kebaikan, surganya Allah luaskan begitu langit dan bumi seluasnya surga. Maka oleh karena itu pahala terkecilnya apa Bu? Ibu bapak memberikan rizki kepada keluarga, ibu yang mengelolanya, itu adalah satu kebaikan, itu adalah salah satu cara untuk masuk surganya Allah. Nah, ya. Tuftahul abwabul jannah. Bagaimana sebagai anak-anak yang pelajar? Ya, anak-anak yang sebagai pelajar, dia belajar yang baik, dia taat kepada orang tuanya. Itu adalah bagian untuk menuju surganya Allah. Ya, artinya dibuka seluas langit dan bumi. Kita jangan sampai kesempatan di bulan suci Ramadan kita abaikan begitu saja. Enaknya mah emang habis subuh tidur bubur kasur, enak. Tapi semangat kita lomba mencari kebaikan. Jalannya ibu dari Salabedah, bapak dari Salabedah, dihitung jarak langkah kaki kita. Tentu yang waktu kemarin sudah saya sampaikan bahwa perbuatan yang kita lakukan pada bulan yang lain itu sepenuh kebaikan, tapi beda dengan Ramadan. Ya, ngapain
10 kebaikan. Karena Ramadan milik Allah. Semua anak cucu Adam punya amalan perbuatannya, maka akan diganjar sesuai dengan pahala kebaikan. Tapi Ramadan kata Allah, innahu li wa ana azibi. Enggak terbatas, enggak terbilang pahalanya begitu banyak. Tuftahul abwabal jannah. Maka oleh karena itu kata Nabi, di 10 hari pertama kita mendapatkan apa? Rahmat. Nah, rahmat. Rahmat artinya kasih sayang. Kasih sayangnya Allah kita diberi sehat. Kasih sayangnya Allah kita bisa mendidik, mengatur rumah tangga dengan baik. Walaupun manusiawi pasti dalam rumah tangga itu ada gesekan. Ibarat piring sama sendok ketemu pasti bunyi. Nah, itu contoh rumah tangga. Ya, tapi ketika ada gesekan itu cukup kita yang tahu. Cukup kita yang tahu. Rahmat, ya, kita sehat, panjang umur, berkah rezeki kita, anak-anak kita pada belajar yang baik. Ini rahmat. Ya. Di 10 hari kedua Allah berikan ampunan. Ampunan Allah itu luas. Ya. Syaratnya apa? Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, maka kata Allah, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang memang melanggar, Allah Maha Pengampun, dan ampunan Allah itu luas langit dan bumi. Wa syari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ya Allah, kira-kira saya diampuni gak dalam perbuatan ini? Allah Maha luas pengampunnya. Syaratnya adalah taubat. Ya kan? Apa tadi? Ya, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum ya fastaghfiru lidzunubihim. Apabila kita melakukan perbuatan yang memang melanggar dari syariat, kemudian yang selanjutnya kita manusiawi tadi karena lupa, karena perbuatan kita ya manusia, kadang-kadang lupa, nggak tahu, itu manusia. Baru pas ingat, oh iya, padahal ini nggak boleh. Pasti seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar itu dalam hatinya mah dia nyadari, oh iya ini tidak bagus. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim. Salah satunya apa? Istighfar, memohon maaf. Nabi aja orang yang termaksud, orang yang terjaga dari apa? Dari dosa. Berapa kali istighfarnya? Lebih dari 100 kali. Maka kita ya disunahkan itu selalu habis sholat ya minimal tadi apa? Baca astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Karena itu mudah di lisan, enteng diucapkan, timbangannya berat nanti. Ya, kalau amalan perbuatannya misalnya TDD 20%, tuh bacaan itu 30% dia itu tuh jadi jomplang ya, gitu. Jadi walaupun lisannya hafifatani gitu ya, di lisannya enteng digunakan, enteng dibaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tapi begitu berat timbangannya nanti ketika di yaumil mahsyar. Yang pertama tuftahul abwabal jannah, keutamaan bulan Ramadan. Diberikan ya keutamaan ini di bulan lain? Tidak. Kebaikan-kebaikan ini diberikan ya di bulan lain? Tidak. Yang kedua, kata Nabi apa? Wa tughlaqu
abwabul jahim, ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Kenapa demikian? Dikuatkan dalam sebuah hadis Nabi, ya bagil khair absir, wahai pecinta kebaikan gembira. Si Elsa sekarang sama si Tata ini lagi nyiapin nih, mak neng ntar buka ini tuh gembira, ya bagil khair absir, wahai pecinta kebaikan gembira. Nah, udah ngumpulin anak-anak makan kalau mak neng ntar belikan sirup. Jangankan anak bocah kita nih, kemarin kayaknya enak anak itu gorengan, roket. Apalagi kalau habis digoreng anget-anget ya, itu benar-benar memanjakan hati kita, mata kita enak. Ngapain habis terawih bisa mau makan teh ya Allah udah kenyang. Nah itu gembira. Ya bagil khair absir, wa ya bagi syarri absir, wahai orang-orang yang bergelut, orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan, tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, hentikan, bahkan kurangi apa? Ya jangan sampai. Wa ya bagi syar'i absir. Ya. Nah, maka oleh karena itu dikuncinya, ditutupnya pintu neraka, kesempatan kebaikan ini jangan sampai terlewatkan sama kita. Ya, ditutup pintu neraka. Ya, artinya ayo kesempatan keistimewaan bulan suci Ramadan kita tingkatkan. Ramadan hari ini kita sudah hari kedua, semoga senantiasa puasa kita bisa ditahan, nafsu kita sudah bisa dikurangi. Nah, nafsu bukan diputus, dikurangin. Makanya oleh karena itu para pemuda, Nabi mengingatkan dengan cara puasa. Kalau belum siap nih, ya maksyar sabab man istata'a minkum ba'ah falyatajawwaz. Apa? Dengan cara apa? Ya, kalau belum mampu dengan cara puasa, karena puasa sebagai benteng yang mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, yang ketiga, ya keistimewaan dalam bulan suci Ramadan, waktu laku atau waktu gol fihi syayatin. Kita ingat setan diikat, setan dicak. Itu maknanya simbol tuh. Itu simbol maknanya. Maksudnya bukannya setan ini tidak banyak bergentayangan. Bagaimana Pak kalau yang di kaki-kakinya berjalan? Nah, itu setannya keluar dari ikatannya. Maksudnya adalah yang mengikat kita adalah hawa nafsu kita dengan iman. Katanya setannya diikat, tapi ini banyak amat setan, banyak di pasar. Hari kedua masih tahu. Ya, uncang-uncang kaki kelihatan itu kakinya ya semuanya. Nah, waktu fihi saya tuh makna simbol dulu anak-anak itu kita pikirannya pasti setan diikat, pokoknya bebas gitu. Tapi banyak nanti apa yang mengikatnya adalah dengan keimanan kita, hawa nafsu kita. Nah sekarang kalau misalnya kita masih emosi, puasa kita, amarah kita masih tinggi, berarti itu nafsu kita masih dikendalikan sama setan. Puasa kita belum berangkat, puasa kita belum sampai ke situ. Nah, ya emang manusia mah melebihi dari semuanya. Manusia punya akal, manusia punya nafsu, manusia punya hati. Setan punyanya apa? Nafsu doang. Malaikat punyanya apa? Apa namanya? Selalu memerintahkan, selalu taat dan patuh. Ya, jadi manusia itu mengkombinasikan dari sifat malaikat dan sifat setan. Jadi oleh karena itu manusia adalah ahsanul hakimin. Ya, maka oleh karena itu ketika kita bersih dan lulus dari ujian dan cobaan itu, maka kita mulia daripada binatang.
fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang malam nilai bobotnya sama ibadah kita 1000 bulan. Apa yang kita kenal 1000 bulan itu yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Nah, ibu bapak sekalian, ya, dari keutamaan yang begitu banyak dalam bulan suci Ramadan, yang tadi bahwa puasa mendidik kepada kita istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah puasa Ramadan senantiasa ibadah yang kita hanya Allah mengetahui rahasia-rahasia yang kita lakukan, dan tidak ada yang diawasi di muka bumi ini selain Allah yang maha tahu. Ya, bocah sempoyongan misalnya, aduh lemes banget, kita aja bapak-bapak ada lemes terus padahal harus makan sepiring. Nah, itu nggak tahu, ya, Syria puasa. Yang kedua, ya, dengan puasa kita senantiasa anak, kemudian lagi bapak, suami, sama nungguin apa? Maghrib. Saya mah nggak bisa, saya mentar karena saya mah orang yang kaya, saya mau puasanya asal. Nah begitu, semua sama. Raja, rakyat jelata, yang sehat, ya semuanya sama. Puasa mendidik kepada kita semuanya tertib. Nah, tertib disiplin. Ya, dari sekarang ntar kita nungguin maghrib, itu tertib puasa. Yang ketiga, puasa mendidik kepada kita senantiasa untuk apa? Untuk sehat, Bu. Ya Bu ya, sehat. Coba contoh misalnya kemarin kalau kita mau melakukan tindakan yang operasi aja, dokter nyuruhnya apa? Puasa dulu. Udah puasa belum? Belum. Nah, balik lagi puasa dulu. Nah, makanya kata Nabi, sumu tasihu, puasa niscaya kau sehat. Nah, kenapa? Ya, dari penelitian itu di mulut kita sama perut kita ini gak berhenti-berhentinya, gas, ya. Terus, nah maka ketika 1 bulan kita berpuasa ini dihentikan saja dan dikeluarkan dari kotoran-kotoran yang ada di dalam perut kita. Maka oleh karena itu kotoran-kotoran mati yang dikeluarkan dalam perut kita dalam setahun dengan cara berpuasa, maka puasa akan menjadi kita sehat, ya. Jadi puasa itu akan menjadi kepada kita sehat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, akhir di dalam keutamaan bulan suci Ramadan, makna dari Ramadan itu ro, mim, dot, sama nun. Udah kemarin diulang lagi, sekarang diulangi lagi. Kenapa Ramadan itu artinya membakar? Gitu kan? Secara bahasa Arabnya, Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa? Melebur dosa kita. Makanya oleh karena itu di antara keutamaannya orang yang berpuasa diampuni dosanya dan diijabah doanya. Gitu ya. Adapun ulama membagi rohnya adalah rahmat Allah, ya, kemudian mimnya adalah ampunan Allah, dotnya adalah melipat gandakan amal perbuatan kita. Kuliah subuh di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, pahalanya sesuai dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi di kuliah subuh kita lakukan pada kuliah subuh di bulan suci Ramadan, tentu ya tadi laksana sholat setengah malam, pahalanya. Bagaimana Allah muliakan orang yang sholat bagi setengah malam, fatahajjat bihi nafilatan, gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, nunnya adalah nikmat. Puasa itu nikmat, Ramadan itu nikmat. Ya, semuanya nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga ibadah puasa yang 2 hari ini kita berjalan, Allah senantiasa panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita, dan senantiasa kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita kerjakan dalam rangka ibadah kepada Allah melalui rumah tangga, kemudian lagi kita orang tua laki-laki kita yang senantiasa suami kita
usahanya diluaskan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang sebagai ibu rumah tangga mengatur, mendidik, mengasuh putra-putrinya senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dijadikan keluarga yang sakinah warahmah. Alhamdulillah ya Allah ya Ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta subhanallahil adzim ya hayyu ya qayyum. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwa qawiyyun aziz. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.